Dalam warga kerajaan tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey karena tema kita adalah Discipline Your Mind. Kita tahu pertempuran itu ada di pikiran kita, ya. Kita tahu jiwa itu punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai di Taman Getsemani ketika dia menundukkan kehendak pribadinya kepada kehendak Sang Bapa. So a thought, ketika kamu menaburkan satu pikiran, hati-hati apa yang masuk di sini. Karena begitu banyak sekarang ini masukan yang benar, tidak benar, setengah benar. Pastikan sesuainya sejalan dengan firman Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus to discern, untuk membedakan. Akibat menabur satu pikiran, kita akan melakukan lakukan apa yang dipikirkan oleh kita. Sebab right believing menimbulkan right action, ya. Dan right action menimbulkan right result. Kemudian ketika kita bertindak lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Dan sow a habit and reap a character. Yang paling berat, sow a character, reap a destiny. Tujuan hidup kita, setirnya ada di sini. Lidah itu seperti kemudi. Lidah itu seperti kapal itu, meskipun besar, cuma dikendalikan oleh the rudder yang di belakang itu. Dan itu adalah lidah kita. Kita diberikan kompas, yaitu Roh Kudus dalam kita. Kita diberikan peta dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang di kepala kita. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Perkataan disiplin berasal dari disciple. Kita kan muridnya Tuhan, loh. Saudara bayangkan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Dengan gagahnya, dengan urapan Tuhan. Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Diberkatilah engkau Simon Baryona, sebab bukan yaitu dunia atau siapapun, tapi Bapa yang memberikan kepadamu. It's a revelation. Tapi ketika Yesus mengatakan dia akan diserahkan pada orang berdosa, akan dianiaya, disiksa dan dibunuh, mendadak si Simon Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Itu pikiran manusia. Simpati tapi dari manusia. Dan apa yang dilakukan Kristus? Dia menengking Simon Petrus. Dan dia berkata itu yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Tuhan. Hati-hati. Sekali lagi saudaraku, hati-hati yang kita pikirkan. Kalau ketika seorang suami memikirkan wanita lain, cuma memikirkan kok Pak kan tidak berdosa, cuma membayangkan, nah itu celakanya. Ketika kamu berpikir, kamu akan bertindak. Ketika kamu mengucapkannya, kamu akan melakukannya. Orang membunuh ketika dia mulai berkata, aku benci kamu, aku bunuh kamu. Dan dia akan bertindak. Sebab lidah ini ada seperti kemudi daripada kapal hidup kita ini. Kemudian saudaraku, kalau kita lakukan berulang-ulang, habit itu, Pak Roni sering menceritakannya, adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kemudian menjadi karakter, dan karakter we will reap our destiny. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat kita guard our mind, ya, menjaga-jaga dengan apa yang masuk pada pikiran kita. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab dunia ini mencoba melemahkan kita. Bayangkan aja berselingkuh dibilang marital problem. Bayangkan itu. Segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu dari Tuhan. It may be good but not from God. Hati-hati saudara, ya. God bless you. Discipline your mind. God bless you. Amin.